Halo, terima kasih banyak masih mendengarkan penjelasan saya sampai pada bagian yang ini. Ini adalah ujung bagian dari buku Konseling Individual karya Dr. Sofyan. Untuk pokok bahasan yang ke-12 ini adalah praktek konseling di sekolah. Praktek konseling. Praktek konseling merupakan cara yang dilakukan untuk memberi keterampilan konseling kepada calon konselor agar terampil dalam memberi bantuan klien, tentu berdasarkan aneka ragam landasan teori yang dianut dalam konseling. Subbahasan yang kedua adalah teknik tiap konseling. Di sini saya sebutkan ada dua, yang pertama adalah terampil dan yang kedua adalah tahap-tahap. Tentu dalam setiap teknik konseling, seorang konselor harus terampil, harus memiliki skills dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kliennya. Yang kedua ada tahap-tahap. Seperti yang kita tahu, dalam proses konseling ini secara garis besar melewati 3 tahap inti. Tahap awal atau tahap yang pertama ini biasanya berisi attending dan identifikasi masalah. Tahap yang kedua atau tahap tengah ini adalah tahap kerja, biasanya berisi treatment penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi klien. Dan yang ketiga ini tahap akhir ini termination, biasanya berisi tentang penyampaian hasil kegiatan konseling. Ada evaluasi, kemudian reinforcement untuk tindak lanjut yang akan diambil klien berikutnya. Subbahasan selanjutnya ada latihan konseling mikro. Latihan konseling mikro ini sudah saya bahas pada bab sebelumnya. Di antara yang harus disiapkan dalam melaksanakan latihan konseling mikro ini, yang pertama adalah penayangan film, yang kedua menetapkan pasangan simulasi, yang ketiga menentukan materi, yang keempat membuat video latihan, dan yang kelima adalah memutar ulang video untuk dievaluasi. Selanjutnya adalah latihan konseling makro. Sama, latihan konseling makro juga sudah terbahas pada bab sebelumnya. Yang perlu disiapkan dalam melaksanakan latihan konseling makro ini, yang pertama adalah membentuk pasangan simulasi atau menentukan pasangan simulasi. Yang kedua, setiap pasang menulis cerita kasusnya. Cerita kasusnya ini ditulis dalam bentuk deskripsi dan ditulis dalam bentuk dialog. Yang ketiga adalah memulai latihan. Memulai latihan ini dilakukan sekaligus dengan tag videonya yang diamati oleh 3-4 orang. Untuk yang keempat adalah mengadakan penilaian secara verbal maupun nonverbal pada video yang telah diambil selama proses simulasi berlangsung. Subbahasan selanjutnya adalah praktek konseling individual. Praktek konseling individual adalah rangkaian kegiatan yang memberikan pemahaman serta pengalaman melalui berbagai teknik konseling dengan tujuan calon konselor mampu melaksanakan praktek dengan benar, terarah, dan bertujuan. Seperti yang kita tahu, konseling individual adalah konseling yang sifatnya individu, tertutup, dan private antara konselor dan klien, yang bertujuan untuk melaksanakan untuk mendapatkan pemahaman serta pengalaman melalui teknik-teknik konseling. Nah, tujuannya untuk melaksanakan praktek dengan benar, terarah, dan bertujuan. Untuk subbab selanjutnya adalah sistematika kegiatan praktek konseling. Di sini ada 5. Yang pertama adalah memilih calon klien melalui nego. Yang kedua, latihan teknik konseling tentunya bersama dengan klien yang telah kita negosiasi. Yang ketiga, latihan menyusun skenario. Yang keempat, latihan wawancara konseling makro atau wawancara yang sifatnya masih role playing. Dan yang kelima adalah latihan wawancara dengan klien yang sebenarnya. Dan subbahasan yang terakhir di sini ada seni dialog menyentuh hati. Seperti yang selalu saya sebutkan di depan, bahwa seorang konselor harus kaya akan ilmu, religiulitas,
eh, sastra, serta motivasi-motivasi yang dapat menumbuhkan semangat serta gairah untuk hidup. Seseorang konselor penting memiliki eh, bahasa verbal dan nonverbal yang baik, sehingga dalam proses pemberian layanan konseling, seorang klien ini secara spontan sudah langsung tergugah karena mendengar ucapan serta tindakan yang dilakukan konselor ini menarik hati dan menyentuh hati. Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Eh, Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini berkenan dan bermanfaat, dan apa yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Sofyan ini dapat kita ambil manfaatnya dan kita semua menerima keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, segala kekurangan kami mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.